Nilai apaan ini 20? 20 loh ini nilainya. Kamu kan bisa belajar. Tahukah kalian, jika anak sering diberi respon negatif, maka anak akan cenderung kehilangan semangat belajarnya. Ayo kita bahas menurut teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah teori yang diterapkan berdasarkan stimulus dan respon. Teori ini juga dilakukan dengan pembiasaan, yang dimana teori ini berorientasi pada hasil. Nah, selain teori ini masih banyak teori yang lain. Yuk simak penjelasannya. Di sini saya akan membahas teori belajar humanisme, yaitu teori belajar yang mengutamakan subjek belajar manusia atau memanusiakan manusia. Jadi, teori ini bukan berpusat pada guru, namun teori ini menekankan pada kemanusiaan subjek didik untuk mencapai aktualisasi diri dan pemahaman diri secara optimal dengan berpusat pada pengalaman pribadi dan kebebasan siswa untuk menentukan arah belajarnya. Menurut Carl Rogers, teori belajar humanisme adalah proses untuk saling memahami antara guru dan murid, hingga guru tahu apa yang dibutuhkan murid dan tanpa ada paksaan. Teori ini memiliki tujuan akhir, yaitu aktualisasi diri. Potensi ini dimunculkan, dikembangkan, dan disempurnakan. Teori ini menekankan meaningful learning, yaitu pembelajaran yang bermakna yang bisa menggiring siswa ke realitas kehidupan, yang dimana peran pendidik pada teori ini sebagai fasilitator menciptakan lingkungan aman dan menghargai proses belajar. Selanjutnya kita akan bahas teori belajar kognitivisme. Teori kognitivisme adalah kegiatan individu dalam mengaitkan hubungan, mengukur dan mengkaji suatu peristiwa guna memperoleh pengetahuan. Yang dimana teori ini sama halnya dengan teori belajar humanisme, yaitu tidak berorientasi pada hasil namun berorientasi pada proses. Teori belajar ini yang memiliki prinsip belajar aktif bukan belajar pasif. Selain dua teori tadi, ada juga teori belajar konstruktivisme, yaitu teori belajar yang menggunakan pendekatan pembelajaran yang menekankan bahwa siswa secara aktif membangun pemahaman dan pengetahuannya sendiri. Bukan sekadar menerima informasi secara pasif dari guru, pengetahuan baru dibangun dengan menghubungkan pengalaman baru dengan pengetahuan awal yang sudah ada melalui interaksi dengan lingkungan, refleksi, dan kolaborasi, menjadikan siswa sebagai pusat belajar dan guru sebagai fasilitator. Manfaat teori ini adalah meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, membentuk siswa menjadi mandiri dan percaya diri karena merasa memiliki penemuannya sendiri, menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan. Jadi, dalam penjelasan tadi sudah dapat disimpulkan bahwa sangat banyak teori-teori yang dapat diambil saat pembelajaran, yang dimana kita dapat memilih teori ini dan menerapkannya sesuai dengan kondisi belajar. Tidak semua teori menekankan pada hasil, namun banyak juga teori yang menekankan pada proses. Jadi, tidak semua siswa cocok dalam satu teori. Sekian penjelasan dari saya. Saya, Indi Rifati Zamra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.